aku sekarang muncul ambeien. Nah, itu gara-gara apa coba? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel kita, channel Ade Risma. Bareng aku, Pucuni Ade. Jadi aku bakal sharing kali ini ya, tema video aku. Aku mau sharing tentang kehamilan aku yang sudah 7 bulan sekarang. Jadi aku sudah rangkum di sini ya apa yang akan aku bahas di video aku kali ini, yang akan aku sharing. Jadi ada 3 tema yang akan aku sharing ke kalian semua. Yang pertama, apa saja yang aku rasain, dan yang kedua, apa yang harus dihindari karena aku sudah merasakan juga, dan yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk yang tema pertama, apa saja yang aku rasakan ketika aku sudah 7 bulan ini ya. Ini yang aku rasain itu adalah, yang pastinya itu adalah tendangan dedek bayi itu aktif banget ya, benar aktif banget. Apalagi kalau lagi lapar itu aktif banget tuh dedek bayinya, suka nendang-nendang sampai kadang tuh kaget loh. Kalau dia nendang tuh kagetnya tuh jantungku kayak langsung berdebar gitu. Nah itu pasti dia nendangnya kuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mual muntah ya. Mual muntah tuh udah gak ada sama sekali, dan aku menikmati sekali masa-masa kehamilan aku sekarang. Gak ada morning sickness gitu kayak awal kehamilan ya, itu gak ada sama sekali. Enak lah pokoknya. Yang ketiga, yang pastinya karena gak ada mual dan muntah, jadi gak ada sensitif bau apapun ya, itu aku cepet banget lapar atau mudah lapar. Jadi setiap hari itu aku harus punya cemilan, aku harus makan banyak juga. Tapi makan banyak itu nggak makan sekaligus banyak, itu enggak, tapi sering gitu, porsinya kecil sering ya. Jadi bawaan dede bayi itu lapar terus. Kudu siapin makanan juga, aku juga siapin juga kayak cemilan-cemilan gitu. Nah, yang keempat itu adalah pegel-pegel kakinya. Yang aku rasain itu adalah kakiku pegel-pegel, terus juga kram kaki ya, kesemutan gitu. Jadi kalau duduk lama-lama tuh aku nggak bisa duduk kayak perempuan gitu loh, yang duduknya cantik gitu ya. Itu aku nggak bisa lama-lama karena pastinya aku bakalan kram nanti kakinya, dan pegel-pegel juga. Terus yang kelima, aku ngerasain badan aku tuh kayak gatel-gatel terus tiap hari, kayak ada benjolan-benjolan kecil gitu, banyak banget di badan aku tuh. Tapi nggak seluruh badan gitu, area-area tertentu saja. Terus yang keenam itu adalah, nah ini paling sering banget dialami oleh ibu hamil, apalagi kalau kandungannya sudah di atas 6 bulan. Enggak juga sih, sebenarnya nggak mesti harus di atas 6 bulan ya. Kalau kandungan mulai membesar aja sih menurutku ya. Jadi kita akan merasakan sering pipis gitu, karena menurut yang aku baca itu karena kandungan kemih kita kan semakin besar kandungan itu akan semakin ditekan, otomatis kita akan sering pipis. Terus ada lagi yang ketujuh adalah Miss-V ngilu. Nah ini nih, aku sudah merasakan sekarang nih kayak Miss-V aku tuh kayak ngilu gitu, apalagi kalau habis hubungan badan tuh kayak bengkak dia, kayak ngebengkak gitu. Nah itu aku udah mulai merasakan sekarang ngilu-ngilu. Ngilunya tuh bukan kayak perih gitu ya, tapi ya ngilu gitu, kayak ngilu bengkak gitu. Nah itu udah ada tanda-tandanya juga sudah aku rasakan. Kemudian yang ke-8, posisi tidur ya. Posisi tidur pastinya sangat-sangat tidak enak kalau sudah mulai mau tidur malam. Dan anehnya itu aku kalau tidur siang malah enak loh, tapi kalau tidur malam tuh posisinya tuh aku ngerasain kayak gak enak gitu, miring kanan salah, miring kiri salah, apalagi telentang ya, nggak bisa napas, jadinya sesak gitu. Kemudian yang 9, gerah, panas banget. Memasuki 7 bulan itu aku sudah merasakan ya, badan aku ini setiap hari sudah mandi aja kadang masih keringetan loh. Bahkan kalau aku tidur udah pakai kipas angin tuh aku masih gerah, ngerasain gerah gitu. Suami aku kalau tidur itu pakai selimut, sedangkan aku tuh nggak pakai selimut sama sekali. Aku nggak merasakan kedinginan. Kalau dia tidur ya mesti ngerasain kedinginan tuh, pakai selimut udah kayak lemper gitu kan.
Tapi aku kok ngerasain nggak ngerasain kedinginan gitu, karena aku ngerasain gerah banget, panas. Terus aku juga ngerasain badan aku kan karena sering keringetan tuh jadi bau ya, jadi aku ngerasa sekarang aku mesti sering mandi. Kemudian sesak napas, ya pastinya lah sesak napas, kandungan kan makin membesar, otomatis rahim kita semakin ke atas, ke area perut, sudah mendekati tulang rusuk, otomatis itu akan sesak napas. Aku kalau tiduran telentang itu merasa sesak napas, tapi kadang posisi miring juga sesak napas sih. Pokoknya ya sesak napas, tapi dinikmati saja gitu kan. Yang ke-11, ASI sudah keluar. Ya, sebenarnya ASI aku itu keluar sudah dari usia 5 bulan ke 6 bulan dia sudah keluar, tapi nggak terlalu banyak. Di usia 7 bulan sekarang aku ngerasain udah banyak ASI keluar, karena kalau dulu masih dibersihin dulu baru dia keluar, tapi kalau sekarang nggak dibersihin juga, kalau dipencet itu udah keluar. Jadi aku udah ngerasain ASI aku udah mulai memproduksi gitu. Mudah-mudahan aja sampai mudah-mudahan sampai nanti pas lahiran dari bayi ASI aku banyak terus gitu kan. Kemudian yang terakhir 12 ya, poin ke-12 adalah mager. Mager dong pastinya, apalagi kalau kandungan udah gede ya. Kalau bangun tidur pagi-pagi itu kadang-kadang aku masih malas-malasan, nggak langsung beres-beres rumah karena mager banget gitu. Apalagi kalau sudah makan tuh mager banget. Tapi ya alhamdulillah suami nggak pernah nuntut sih, kamu kudu rajin-rajin gitu, enggak, kamu harus bersihin rumah nih, harus masak segala macam, enggak sih. Suami nggak pernah nuntut kayak gitu. Kalau aku lagi nggak males ya aku masak, kalau aku lagi males ya beli di luar. Oke, itu tadi yang aku rasain. Kemudian yang sekarang subtema yang kedua. Nah, yang harus kalian hindari. Yang harus kalian hindari karena aku sudah merasakan nih. Aku udah rasain sekarang. Aku sekarang muncul ambeien. Nah, itu gara-gara apa coba? Gara-gara seingat aku, karena aku juga pernah nonton di YouTube ya. Di YouTube itu nonton kayak parenting ibu hamil itu, katanya nggak boleh ngeden terlalu kenceng kalau lagi BAB, apalagi kalau kandungan sudah memasuki 7 bulan ke atas gitu ya, itu nggak boleh ngeden terlalu kenceng karena nanti bakal menimbulkan ambeien. Dan aku pernah ngalamin itu karena aku pernah ngeden kenceng banget akibat aku sembelit ya, karena susah banget BAB waktu itu, jadi aku ngedennya kenceng. Ternyata bener, aku sekarang mengalami ambeien, dan aku nggak pernah ambeien, baru ini yang pertama kalinya aku ambeien gitu selama aku hamil gitu kan. Tapi ya sudahlah, dinikmati saja. Tapi jadikan pelajaran bagi kalian di luar sana ibu-ibu hamil, kalau sudah hamil gede, apalagi kalau lagi sembelit, usahakan untuk jangan ngeden terlalu kencang karena akan menimbulkan ambeien dan tidak baik juga sih buat kandungan kita ya. Kemudian yang kedua itu ada diare ya. Nah, ini patut banget dihindari. Aku hamil muda makan pedes gitu, makan yang ada gasnya, walaupun gak berlebihan ya. Yang gak terlalu berlebihan sih menurut aku ya, sewajarnya aja. Itu aku gak pernah ngalamin diare. Tapi kalau sekarang pedes sedikit aja atau ada gas sedikit aja, aku langsung ngalamin yang namanya diare, dan itu gak enak banget guys. Bolak-balik WC itu gak enak beneran, mending dihindari aja. Oke. Sebenarnya bukan cuma makanan pedas aja sih, ada banyak faktor yang mempengaruhi diare. Ada perubahan hormon sama obat-obatan yang dikonsumsi. Tapi kalau aku yang aku rasain yang menyebabkan aku diare itu adalah makanan pedas sama makanan yang bergas seperti itu. Pasti langsung diare. Nah, itu tadi yang harus dihindari ya. Kemudian yang ketiga, tema ketiga itu adalah yang harus kalian lakukan gitu. Nah, kalau kandungan sudah mulai membesar, pasti kita akan mulai mempersiapkan apa saja yang akan kita siapkan untuk persalinan nanti gitu. Yang pertama itu adalah olahraga kecil seperti jalan sehat. Kemudian ya usahakan tubuh kita ini untuk bergerak lah, olahraga kecil kaki. Intinya olahraga kecil itu bisa kalian lakukan dengan jalan kaki.
Itu bagus buat sistem peredaran darah juga. Kemudian yang kedua adalah sering-sering kontrol ya, apalagi kalau kandungan sudah gede harus sering-sering kontrol. Kita check up itu, lihat posisi janinnya bagus gak nanti untuk persalinan normal. Kalau aku sih setiap kali aku check up itu alhamdulillah dede bayinya itu kepalanya sudah di bawah, alhamdulillah. Cuman kan nggak tahu juga, katanya kata si bidan yang aku sering check up itu masih bisa berubah-ubah posisinya tuh, tapi mudah-mudahan aja nggak berubah lagi. Terus kemudian cek juga ari-arinya bagus enggak, menutupi jalan lahir enggaknya ya kan. Kalau menutupi jalan lahir nanti akan menyebabkan pendarahan, jadi nggak bisa lahir normal, pastinya akan sesar. Kemudian juga panggul ya, panggul kita juga harus diperhatikan untuk lahir normal. Dan yang terakhir itu adalah pikiran yang positif. Ibu hamil itu harus berpikiran positif, jangan negatif, jangan sering-sering nonton video-video yang di YouTube. Sebenarnya nggak cuma kalian sih, wajar lah kalau ibu hamil itu berpikirannya kayak nanti gimana ya hamilnya, aduh sakit nggak ya, segala macam sih wajar, karena aku juga pernah ngalamin gitu kan. Aku efek nonton video-video itu, kalau bidan aku sih nyaranin nggak usah sering-sering nonton video melahirkan ya, entah itu melahirkan secara normal, entah itu melahirkan secara sesar, nggak usah sering ditonton karena nanti akan berdampak kita jadi berpikirannya yang enggak gitu kan. Pokoknya intinya positif aja, ikuti saja alurnya, nikmati saja kehamilan ini, dan jangan lupa berdoa semoga nanti pas persalinan dilancarkan, amin. Oke. Nah, itu tadi sudah 3 tema yang kubahas, yaitu yang pertama apa saja yang aku rasakan, apa saja yang harus kalian hindari yang sudah aku rasain, dan apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, sudah aku bahas ya, sudah aku jelasin di kehamilan aku yang 7 bulan ini. Aku sharing ke bunda-bunda di luar sana. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada yang ngalamin sama juga kayak aku, silahkan sharing juga. Boleh juga cara mengatasinya juga kalian sharing di kolom komentar. Kita saling sharing aja gitu ya. Dan sudah, itu tadi penjelasan sharing aku malam ini. Karena aku buatnya malam hari, makanya kualitas video aku seperti ini ya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen, share juga ke sosial media kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video-video kami. Jangan lupa support juga channel kami supaya nanti akan ada video-video baru dari kami, kalian langsung jadi yang pertama nonton. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dadah.